Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina Putri Dewi dari Universitas Indrapasta PGRI Prodi Pendidikan Sejarah dengan NPM 2022-15500-137. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang ilmu kealasan, khususnya seputar alam semesta dan tata surya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa mudah dipahami dan bermanfaat ya guys. Langsung aja kita ke pembahasan. Pengertian alam semesta. Alam semesta adalah seluruh ruang yang sangat luas beserta semua benda yang ada di dalamnya. Nah, alam semesta ini mencakup planet, bintang, satelit, asteroid, kornet, galaksi, debu kosmik, gas, hingga ruang hampa antar benda langit. Kalau kita ngomongin alam semesta, sebenarnya kita lagi bahas sesuatu yang super luas banget. Bukan cuma planet atau bintang yang kita lihat di langit, tapi juga semua yang ada di luar sana, termasuk galaksi, debu kosmik, sampai ruang kosong yang hampir nggak ada batasnya. Nah, menariknya guys, sampai sekarang para ilmuwan pun masih terus meneliti nih, berapa besar sebenarnya alam semesta ini. Yang jelas, bumi tempat kita tinggal ini cuma bagian kecil banget dari keseluruhan yang luar biasa di luas tersebut. Nah, selanjutnya kita punya ciri-ciri alam semesta. Alam semesta punya beberapa karakteristik yang bikin kita makin kagum. Pertama, ukurannya yang hampir nggak terbatas, jadi kita belum tahu nih ujungnya di mana. Yang kedua, isinya ini beragam banget, mulai dari planet, bintang, sampai langit lainnya. Selain itu, alam semesta juga terus bergerak dan berubah. Jadi, alam semesta nih nggak pernah benar-benar diem. Dan yang gak kalah penting, di dalamnya ini terdapat miliaran galaksi yang masing-masing punya sistemnya sendiri. Nah, dari semua fenomena luar angkasa yang terjadi juga berlangsung di ruang semesta ini. Oke, selanjutnya matahari sebagai pusat tata surya. Di dalam tata surya kita ada salah satu objek yang paling berperan penting, yaitu matahari. Nah, matahari ini bisa dibilang sebagai pusat kendali karena semua planet bergerak mengelilinginya. Selain itu guys, matahari juga jadi sumber utama cahaya dan energi. Tanpa matahari, bumi gak akan punya cahaya, panas, bahkan kehidupan seperti sekarang. Jadi, keberadaan matahari itu benar-benar vital banget untuk kelangsungan hidup di bumi. Ya yang kita rasain sekarang, kalau misalnya kita nggak ada matahari, betapa susahnya kita menjalani hidup sehari-hari. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri planet dalam tata surya. Nah, yang pertama dimulai dari Merkurius dan Venus. Merkurius adalah planet yang paling deket banget sama matahari. Karena jaraknya deket, suhu di sana bisa sangat ekstrim. Panas banget di siang hari, tapi banget di malam hari. Nah, sementara itu, Venus dikenal sebagai planet terpanas. Walaupun bukan yang paling dekat dengan matahari, atmosfernya ini yang bikin tebal, panasnya terjebak di dalam. Makanya Venus ini sering disebut sebagai bintang kejora, karena dilihat yang paling terang dari bumi. Oke, setelah mengenal dua planet pertama, sekarang kita masuk ke Bumi dan Mars. Bumi menjadi planet yang sangat istimewa karena sampai saat ini merupakan satu-satunya planet yang diketahui mampu mendukung kehidupan. Nah, hal ini pun didukung oleh adanya air dalam bentuk cair, udara yang dapat dihirup makhluk hidup, serta suhu yang relatif stabil. Sementara itu, Mars sering disebut sebagai planet merah karena permukaannya ini dipenuhi debu yang mengandung zat besi. Para ilmuwan juga terus meneliti nih Mars karena diduga pernah memiliki aliran di masa lalu. Nah, oleh karena itu, menjadi salah satu tujuan utama penelitian luar angkasa untuk mencari kemungkinan adanya kehidupan. Selanjutnya, kita akan mengenal dua planet raksasa, yaitu Jupiter dan Saturnus. Nah, kalau Jupiter ini merupakan planet terbesar di tata surya. Karena ukurannya yang sangat besar, gaya gravitasinya juga sangat kuat, sehingga mampu menarik banyak satelit alami, benda-benda langit di sekitarnya. Berbeda dengan Jupiter, Saturnus ini lebih dikenal karena cincin-cincinnya yang indah. Walaupun tampak seperti satu lingkaran utuh, cincin tersebut sebenarnya tersusun dari jutaan partikel es, batu, dan debu yang terus mengorbit mengelilingi Saturnus. Kedua planet ini masuk kelompok planet gas.
sehingga tidak memiliki permukaan padat seperti bumi yang kita tempati. Kemudian ada Uranus dan Neptunus yang merupakan planet terluar dalam tata surya. Uranus memiliki keunikan karena sumbu rotasinya yang sangat miring, sehingga terlihat seperti berputar sambil berbaring. Kondisi ini menyebabkan musim di Uranus ini berlangsung sangat lama dibanding planet lainnya. Sedangkan Neptunus merupakan planet yang paling jauh dari matahari. Meskipun letaknya sangat jauh, Neptunus ini memiliki angin yang kecepatannya termasuk yang paling tinggi di tata surya. Nah, karena kedua planet ini memiliki suhu yang sangat rendah, jadi mereka menerima sedikit panas dari matahari. Oke, kita masuk ke pengelompokan planet. Jika dilihat dari karakteristiknya, planet di tata surya ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, planet ini memiliki ukuran yang relatif lebih kecil serta permukaannya yang padat dan berbatu. Sementara itu, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus termasuk planet luar. Ukurannya pun jauh lebih besar dan sebagian besar tersusun dari gas maupun es. Lalu pembagian ini membantu memahami bahwa setiap planet memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan letaknya di tata surya. Nah, selain planet, di tata surya juga terdapat benda langit yang disebut satelit. Nah, satelit ini merupakan benda yang bergerak mengelilingi sebuah planet karena adanya gaya gravitasi. Nah, satelit ini kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Contoh satelit alami adalah bulan yang mengelilingi bumi. Sementara itu, satelit buatan dibuat manusia dan diluncurkan keluar angkasa untuk berbagai keperluan. Nah, contohnya itu seperti komunikasi, navigasi menggunakan GPS, hingga memantau kondisi cuaca. Jadi, keberadaan satelit ini memang sangat penting, baik secara alami maupun dalam kehidupan manusia sehari-hari. Di luar planet dan satelit, masih ada benda-benda langit lain yang sering kita dengar, yaitu asteroid, meteoroid, dan komet. Nah, asteroid ini merupakan bongkahan batuan yang sebagian besar berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Nah, kalau meteoroid adalah batuan yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid. Jika meteoroid masuk ke atmosfer bumi dan terbakar, kita akan melihatnya sebagai meteor atau bintang jatuh. Sedangkan komet tersusun dari es, debu, dan gas. Saat mendekati matahari, komet akan membentuk ekor yang bercahaya sehingga tampak sangat menarik kita amati. Terakhir, kita akan membahas dua gerakan penting yang dilakukan oleh bumi, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya yang berlangsung sekitar 24 jam. Akibatnya, kita mengalami pergantian siang dan malam, serta dan waktu di berbagai wilayah dunia. Sedangkan revolusi merupakan gerakan bumi yang mengelilingi matahari yang membutuhkan waktu sekitar 365 hari atau 1 tahun. Nah, gerakan ini menyebabkan pergantian musim di beberapa negara serta menentukan lamanya 1 tahun dalam sistem jalan yang sering kita gunakan. Demikian pembahasan mengenai tata surya, mulai dari pengenalan planet, pengelompokan planet, satelit, benda-benda langit lainnya, hingga rotasi dan revolusi bumi. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman memahami susunan tata surya dengan lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dan sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye guys!